Pada bulan Ramadan ada drama Korea yang bisa rekomendasi kepada kalian. Drama yang bikin orang baik pun, orang diam pun berbahasa kasar. 개X네 저거. 미친 거 아니야? tenang. Bulan Ramadan kan teman-teman muslim harusnya mengontrol emosi. Oke, hari ini saya menjawab pertanyaan atas drama itu. The World of Married Couple. Dalam bahasa Korea, 부부의 세계. 부부 ini artinya pasangan suami istri dan 세계 artinya dunia. Jadi dalam bahasa Indonesia, dunia pasangan suami istri. Oke, yang pertama, gimana pendapat orang Korea tentang drama ini? Emang awalnya gini, drama Korea ini bikin emosi kan? Makanya awalnya tahan saja. Drama saja kan? Ini drama ya. Tapi lama-lama, 이 Theo gimana nih? Ini suami macam apa nih? Dan juga berbahasa kasar kepada anaknya. Masa anak ini membela ayah yang selingkuh, gak membela ibu yang selalu membesarkan dia. Pusing, gak mau nonton lagi. Matikan TV saja. Tapi tetap nonton. Soalnya drama ini tingkat penontonan paling tinggi dalam beberapa tahun. Oke, selanjutnya di Korea ada banyak kasus kayak gini enggak? Ya maksudnya selingkuh kan? Ya sebenarnya selingkuh itu dimanapun ya, di negara manapun ada, pasti ada. Cuman karena malu biasanya sampai sekarang menyembunyikan saja. Walaupun itu bukan kesalahan mereka, yang salahnya suami dan istri mereka. Tetapi habis drama ini ada banyak orang Korea yang mulai menyingkap suami atau istri mereka selingkuh. Dan di antara situ ada artis Korea juga. Makanya baru-baru ini internet Korea penuh dengan berita selingkuh. Oke, selanjutnya, bagaimana hukum pelakor di Korea? Kalau nonton drama, Theo dan Taekyung, suami dan pelakor selingkuh udah jelas ya. Tapi walaupun begitu, mereka tetap bebas, nggak dipenjara. Makanya mungkin ya ada banyak penonton Indonesia yang kaget. Jadi gini, di Korea ada dua jenis kejahatan. Yang pertama kasus pidana, yang kedua kasus perdata. Dan di Korea kasus selingkuh itu adalah kasus perdata. Dulu di Korea kasus selingkuh itu kasus pidana, makanya bisa dipenjara juga pelakor dan suami. Tetapi sekarang hukum itu udah berubah. Alasan yang paling besar tentang perubahan itu, banyak orang Korea argumen kayak gini, walaupun ini kejahatan, betul tetap kejahatan, tapi ini soal pribadi, soal keluarga. Pemerintah Korea gak bisa campur tangan secara hukum pidana. Jadi sekarang gak bisa bikin mereka di penjara, tetapi bisa dapat uang, ya bisa minta uang kompensasi secara kasus perdata. Tapi di Korea juga ada pro dan kontra atas hukum ini. Soalnya orang kaya seperti di dalam drama, bagi mereka gampang kan, cuman kirim uang saja. Walaupun mereka udah jelas selingkuh, tapi mereka tetap bebas. Tidak merasa malu, malah percaya diri. Kalau di Indonesia gimana? Bisa bikin mereka di penjara nggak? Oke, selanjutnya. Saya sempat baca berita Instagram yang agak mengagetkan. Katanya netizen Indonesia ke Instagram Han Soi, ya si pelakor di dalam drama, dan kasih komentar yang kasar, ya berbahasa kasar kepada dia. Oke, saya coba cek ya. Tapi ternyata kolom komentar itu penuh dengan netizen Indonesia. Warga Indonesia pulang yuk, jangan malu-maluin gua kesini. Kesini gara-gara Indojon nih. Aku malu jadi warga Indo. Ya, dan ternyata betul ya, kadang-kadang ada netizen Indonesia yang kasih komentar yang ya gitu ya. Ya mereka kebanyakan tulis kayak pelakor. Ya kayaknya itu bukan tindakan yang baik. Tindakan kayak gini bisa bikin kesan atas orang Indonesia. Jadi ya lebih baik jangan begitu, kasih komentar yang hangat saja di internet. Oke, selanjutnya. Banyak orang Korea bercerai enggak? Kata dari survei, 9% pasangan suami istri Korea bercerai. Mungkin bisa dibilang kayak gini, jika ada 11 teman yang berkabar menikah,
nanti bakal ada satu teman yang berkabar dia bercerai. Tapi menurut saya nggak begitu banyak juga, cuman karena di dalam drama Korea ada banyak gambar yang bercerai, dan kadang ada artis Korea yang bercerai kan, dan setiap kali begitu internet penuh dengan berita itu. Makanya kesannya, terasanya orang Korea banyak yang bercerai. Tetapi tentu saja ya di Korea juga ada banyak pasangan suami istri yang bahagia. Oke, selanjutnya orang Korea kenapa bercerai? Alasan utamanya apa? Kata dari survei, alasan utama itu karena kepribadian dan karakternya beda. Kebanyakan artis Korea juga sering bilang kayak gitu. Dan selanjutnya alasan ekonomi dan selingkuh gitu. Tapi sebenarnya gak bisa percaya sama survei, karena di Korea juga pasti ada orang yang ngomongin di belakang. Makanya walaupun ada alasan yang lain, mereka cuma jelaskan kayak, oh karena tidak cocok. Gak enak kan jelaskan kayak suami atau istri aku selingkuh. Selanjutnya, kalau di Korea, apakah perempuan boleh mengajukan perceraian ke pengadilan? Tentu saja boleh. Selanjutnya, kalau suami diceraikan istri, suami gak perlu bayar ini itu tergantung siapa yang salah. Jika suaminya salah, pasti dia harus bayar. Dan jika mereka memutuskan istri bakal membesarkan anak, kalau gitu suami harusnya kirim uang setiap bulan dengan nama biaya perawatan anak. Dan walaupun suami yang kerja di luar dan dapat uang, bawa uang ke rumah, jika suami bertanggung jawab rumah tangga dan membesarkan anaknya, kalau gitu pas bercerai mereka harus bagi uang. Selanjutnya, orang Korea kapan menikah? Kalau cowok rata-rata umur 33 tahun, dan kalau cewek rata-rata umur 31 tahun. Dan ternyata kalau di Indonesia rata-rata menikah awal usia 20-an. Benar enggak? Jauh beda kan? Bukan setahun atau 2 tahun, 10 tahun beda. Nah, ini menunjukkan Korea dan Indonesia budayanya begitu beda. Oke, selanjutnya, kenapa begitu telat? Oke, yang pertama, semakin banyak orang Korea mikir menikah itu bukan wajib. Kalau pacaran seenak saja. Tapi kalau nikah, gak mau. Cowok gak mau tanggung jawab keluarga. Dan kalau cewek gak mau menyelesaikan karir dia. Dan alasan yang kedua, walaupun mereka mau menikah nanti. Karena mau menikmati kehidupan sendiri dulu. Dan mau bersiap secara ekonomi juga. Misalnya dapat pekerjaan tetap, beli rumah sendiri dulu, beli mobil dulu gitu. Dan sebelum menikah, coba pacaran sama beberapa orang. Maksudnya satu-satu. Dan cari tahu aku cocok sama orang kaya gimana gitu. Korea generasi tua pun rekomendasi kepada generasi muda, lebih baik pacaran sama bermacam-macam orang untuk belajar cara membedakan calon istri atau calon suami yang baik. Karena di dunia ini pasti ada orang jahat. Tetapi mereka untuk pacaran sama orang yang lain, untuk menikah sama orang yang lain, mereka pura-pura orang baik. Dan kalau udah menikah, susah bercerai. Takutnya diomongin gitu, walaupun nggak ada yang salah. Di dunia ini ada, di Korea juga ada yang selingkuh, ada yang menyerang istri, berbahasa kasar kepada istri. Tetapi kalau udah menikah, apalagi udah punya anak, ya susah bercerai. Selanjutnya, menikah tapi nggak punya anak. Di Korea bisa kayak gini. Betul, di dalam drama Korea ini juga ada pasangan suami istri yang sengaja nggak punya anak. Di Korea ada semakin banyak pasangan suami istri kayak gini. Biasanya sebelum menikah mereka memutuskan barang. Kita nggak punya anak, kita menikmati kehidupan berdua saja gitu. Selanjutnya, di Korea hamil di luar nikah terus langsung nikah itu gimana? Di Korea itu sering terjadi juga. Soalnya di sekitar saya pun ada teman kayak gitu juga. Soalnya di Korea skinship ya kontak fisik itu lebih bebas. Dan ada banyak pasangan yang tinggal bareng sebelum nikah. Tetapi tentu saja itu tidak bisa dihargai atau dipuji. Orang tua cewek pasti kesal sama cowoknya. Apalagi jika mereka belum siap menikah. Tetapi jika mereka saling suka, gak ada masalah, menikah saja. Tapi masalahnya cowok atau cewek itu gak mau menikah sama pacar itu jadi masalah. Jika mereka cuma mau pacaran saja, itu jadi masalah yang besar. Karena di Korea aborsi itu illegal.
Makanya masyarakat Korea baru-baru ini sangat-sangat mementingkan kontrasepsi. Mengajar cara kontrasepsi kepada anak SMP dan anak SMA. Dan kasih tahu kayak gini, jangan anggap kontrasepsi itu sesuatu hal yang memalukan. Karena zaman ini anak SMA atau anak SMP itu mereka udah tahu, mereka udah punya internet dan HP kan. Masyarakat Korea mikir kayak gini, gak bisa menyembunyikan lagi. Kalau maksa sembunyikan terus, malah itu bisa bikin masalah lebih besar. Selanjutnya, kalau di Korea, bisakah nikah beda agama? Boleh, secara hukum gak ada masalah sama sekali. Selanjutnya, acara pernikahan di Korea, gimana sih opa? Tradisi pernikahan misalnya, kalau orang Kristen mereka kadang menikah di gereja. Tapi itu juga bukan wajib juga. Jika mereka mau menikah mewah, mereka bisa menikah di hotel tanpa bau agama. Dan sebagian besarnya ikut konsep pernikahan kayak barat. Kalau istri pakai wedding dress putih, kalau suami pakai jas hitam. Oke, Q&A hari ini sampai sini. Video selanjutnya Q&A kepada siapa ya? Dan mau nanya apa? Kasih komen saja. Oke, kalau gitu ketemu di video selanjutnya. Dadah!